Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan rahmatnya, mendapatkan ampunannya di bulan Ramadan ini, dan memberikan kita kesempatan untuk belajar dan belajar, ya, termasuk mempelajari pemikiran-pemikiran pendidikan Islam para tokoh-tokoh hebat di masanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat walafiat dan kondisi tetap terus belajar sepanjang hayat. Salam dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, murabbi kita, pendidik kita, yang mendidik kita, mendidik jiwa kita agar tetap lurus, mendidik akal kita agar tetap tidak menyimpang, agar tetap terus berpikir benar, berpikir jujur, dan mendidik hati kita agar tetap memiliki hati yang memiliki cinta dan kasih sayang kepada sesama manusia. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya para kalangan praktisi atau insan-insan pendidikan Islam dimanapun berada. Seperti biasa, kita akan lanjutkan pada pagi hari ini membahas atau mengkaji fikih pemikiran pendidikan Islam, tokoh-tokoh Islam dari berbagai latar belakang dan dari berbagai negara, ya, negara Islam maupun bukan, tetapi dia memiliki konsentrasi, memiliki pemikiran yang hebat terkait dengan pemikiran pendidikan Islam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembahasan kelima tokoh yang akan kita bahas, ya. Ini adalah tokoh pemikir pendidikan Islam kelima yang akan kita bahas hari ini. Kira-kira siapa ya? Dari 4 tokoh yang sebelumnya sudah kita bahas, pertama adalah Profesor Dr. Majid Ihsan Al-Kailani, ya, Majid Ihsan Al-Kailani dari Yordania. Lalu kita membahas pemikiran Islam Raghib As-Sirjani dari Mesir. Di hari ketiganya, yang ketiga kita akan bahas kemarin adalah pemikiran pendidikan Islam Daud Tauhidi, ya, dari Amerika, latar belakangnya, asalnya, ya. Lalu yang keempat kita membahas kemarin tokoh pemikir pendidikan Islam yang sekaligus sosiolog Muslim,
pengganti atau pasca pengganti ya, penerus, bukan pengganti, penerus Ibnu Khaldun, yaitu Malik bin Nabi. Lalu hari ini kita akan membahas pemikiran pendidikan Islam dari Turki. Namanya Badi'uz Zaman Said Nursi, atau yang dikenal di dalam tulisan-tulisan ilmiah sering dibahas itu Said Nursi, ya, pemikiran Said Nursi. Nama panjangnya Badi'uz Zaman Said Nursi. Ada yang mendengar, ada yang pernah mendengar pemikiran beliau? Ya, tentunya bagi kawan-kawan, bagi para eh, insan-insan pemikir pendidikan Islam yang memiliki latar belakang kuliah kajian-kajian pemikiran Islam atau pemikiran pendidikan Islam akan mengenal, ya, pemikiran beliau ini, dan sering menemui tulisan-tulisan pendidikan Islam mengutip pandangan beliau. Namanya Badi'uz Zaman Said Nursi. Ya, kita lihat secara sekilas, ya, secara singkat, uh, biografi beliau, ya, Said Nursi. Said Nursi disebut nama lengkapnya adalah Badi'uz Zaman Said Nursi. Beliau lahir tahun 1877 di desa Nurus, Bitlis, ya, Anatolia Timur, yaitu Kesultanan Utsmaniyah. Ya, beliau wafat pada tanggal 23 Maret 1960 di Urfa, Turki. Ya, beliau beretnis Kurdi. Ya, lalu memiliki mazhab Syafi'iyah beraliran teolog Asy'ariyah, sama dengan kita. Syafi'iyah berteolog, aliran teolognya itu Asy'ari. Ya. Julukannya Badi'uz Zaman, artinya keajaiban zaman. Itu karena kecerdasannya yang luar biasa sejak muda. Nah, ini luar biasa, ya. Badi'uz Zaman Said Nursi. Ya. Kehidupan awalnya itu ayahnya Mirza, seorang sufi yang sangat menjaga kehalalan makanan. Masya Allah, seorang ayah, ya, yang memperhatikan kehalalan makanan, ya, akan menjadi nerusi bagi putra-putranya. Ya, ayahnya namanya Mirza. Nah, Masya Allah. Maka lahirlah anaknya Badi'uz Zaman yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ibunya Nurie, yang dikenal sebagai wanita salehah. Ya, wanita salehah, bahkan hanya menyusui anaknya dalam keadaan suci dan berwuduk. Masya Allah. Ini pendidik luar biasa ini. Jadi dia menyusui anaknya itu dalam kondisi dia bersuci dan berwuduk. Masya Allah. Maka lahir putranya luar biasa. Memiliki, iya, ini memang karakter-karakter orang tua yang hebat, ya. Maka akan lahir anak-anak yang hebat juga. Ini penting menjadi ibroh, menjadi pelajaran bagi kita. Said Nursi tumbuh di lingkungan desa yang sederhana, namun religius dan memiliki tradisi pendidikan agama yang begitu kuat. Said Nursi, Masya Allah, luar biasa. Baik, kita lihat pemikirannya secara umum. Ya, kita lihat dulu, ya, pemikiran Said Nursi secara umum. Beliau punya filosofis hidup yang luar biasa. Ya, kita lihat filosofis hidupnya dulu, ya. Ilmu tanpa iman itu melahirkan kerusakan moral, kata beliau, ya. Jadi ilmu tanpa iman itu melahirkan kerusakan moral. Iman tanpa ilmu itu melahirkan fanatisme buta. Maka yang harus kita miliki, katanya, adalah ilmu dan iman. Itu akan melahirkan peradaban yang seimbang dan beradab. Ya.
Ini luar biasa, itu filosofis hidupnya. Dan latar belakangnya nanti akan sangat erat dengan apa namanya, pemikirannya akan sangat erat sekali dengan filosofi hidupnya ini. Eh, luar biasa. Lalu kita lihat pemikiran beliau. Iya, pemikiran apa tujuan pendidikan bagi Said Nursi. Ya, apa tujuan pendidikan itu menurut beliau? Kita akan lihat secara umum ya. Oh ya, Badi'uz Zaman ini, ya, sebelum kita sampaikan tujuan pendidikannya, adalah seorang ulama dan pemikir Islam dari Turki yang gagasannya tentang pendidikan sangat berpengaruh. Ya, pengaruh, ya, pemikirannya itu menekankan integrasi antara ilmu pengetahuan modern dan nilai-nilai keimanan. Jadi kalau kita melihat pemikiran, membaca pemikiran para tokoh-tokoh pendidikan Islam di seluruh dunia, itu memang selalu mengatakan begitu, bahwa uh, sistem pendidikan Islam itu adalah integrasi antara ilmu-ilmu pengetahuan modern dan nilai-nilai keimanan. Ya, di sini beliau mengutarakannya nilai-nilai keimanan. Kalau kemarin ya, kayak Daud Tauhidi dengan tauhid, ya kan, spiritual. Nah, ini adalah nilai-nilai keimanan. Jadi itu jelas sekali bagi kita bahwa kalau ada uh, pendidikan Islam itu tidak mengintegrasikan ilmu-ilmu pengetahuan modernnya dengan nilai-nilai Islam, dengan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai tauhid atau nilai-nilai spiritual, itu berarti jangan mengaku diri sebagai lembaga pendidikan Islam, ya, karena pendidikan Islam itu secara otomatis, ya, dalam semua pemikiran-pemikiran tokohnya itu selalu tidak menerima yang disebut dengan dikotomi ilmu, ya. Tidak ada dalam pendidikan Islam, ya, para tokoh-tokoh pemikirnya itu yang mengatakan bahwa pendidikan Islam itu dikotomi antara ilmu pengetahuan dan keimanan. Justru semuanya pemikirannya adalah integrasi, integrasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keimanan. Bagaimana kita mampu mengintegrasikan, ya, di dalam ilmu-ilmu sains itu tentang nilai-nilai keimanan, sehingga dia kemudian, ya, ilmu-ilmu sains yang kita punya itu bukan untuk membunuh orang, bukan untuk merusak kehidupan, tapi untuk apa namanya, memakmurkan bumi ini sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini yang kita lihat adalah hasil-hasil sains itu banyak digunakan orang untuk apa namanya, merusak kehidupan manusia dan makhluk di bumi ini, ya. Dan pendidikan Islam tidak menginginkan itu, ya. Maka sangat naib sekali jika ada yang mengatakan negara-negara Islam, pemikir-pemikir Islam, ya, itu sainsnya, ya, negara-negara Islam yang berusaha apa namanya, uh, mendapatkan teknologi canggih hari ini, lalu kemudian mereka tuduh untuk membunuh, merusak alam, merusak dunia ini. Itu sebenarnya hanya pemikiran kotor mereka saja. Sebab, ya, Islam sudah mengatakan bahwa, ya, sains itu digunakan bukan untuk merusak kehidupan di dunia ini, tapi untuk kemakmuran bumi ini sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ini latar belakangnya sebenarnya. Baik, ini sangat menarik ya, Said Nursi.
Bagi saudara-saudara yang baru kali ini mendengarnya, ya silahkan nanti membaca pemikiran-pemikiran beliau dan bagaimana relevansi pemikiran-pemikiran beliau itu dengan apa namanya pendidikan Islam kita hari ini. Baik, kita lihat apa tujuan pendidikan ya. Ini secara umum saja ya. Secara umum saja ya, secara tafsilih garis-garis besar pemikiran dari Badiuzzamani Said Nursi ini kita sampaikan. Karena ini sifatnya adalah apa namanya fikih ya, fikih memahamkan bahwa uh, kita punya pemikir-pemikir pendidikan Islam yang hebat, yang dengan begitu harapannya kita lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam mengolah pendidikannya tidak merujuk kepada pemikir-pemikir Barat secara ansih, tapi juga lebih mengedepankan pemikir-pemikir tokoh-tokoh pendidikan Islam itu. Karena memang ya sejarah kita sejarah yang begitu hebat ya. Sejarah Islam, sejarah pendidikan Islam itu sejarah yang begitu hebat, yang sangat kuat dan itu diakui di dalam sejarah dunia. Baik, apa tujuan pendidikan bagi Said Nursi? Beliau mengatakan bahwa pendidikan itu dilaksanakan seharusnya dalam rangka membentuk manusia yang beriman, ya, manusia yang beriman, yang berilmu, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat. Lagi-lagi ya, ya seperti ya para pemikir-pemikir yang sebelumnya kita bahas. Jadi tujuan pendidikan itu selain membentuk pribadi-pribadi muslim yang hebat, tapi juga dalam rangka memperbaiki kondisi masyarakat. Nah, itu. Jadi jadi tujuan pendidikan itu bukan hanya sebatas ya bukan bukan untuk mentransfer ya ilmu kepada anak-anak. Ya, dan ini juga akan menjadi cambuk sebenarnya bagi kita bahwa insan-insan yang kita didik di lembaga-lembaga kita, apakah mereka memiliki kontribusi di masyarakat begitu ya? Apakah pendidikan-pendidikan mereka itu memiliki dampak bagi masyarakat secara luas? Nah, apakah itu bermanfaat bagi masyarakat? Ya, ini luar biasa. Lalu yang selanjutnya seperti disampaikan tadi bahwa beliau menolak dikotomi, adalah beliau seorang pemikir integrasi ilmu ya, menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu modern ya. Beliau menekankan kesatuan pengetahuan sebagai tanda kebesaran Allah. Jadi bagi dia ya ilmu-ilmu itu disatukan ya, bahwa di dalam ilmu-ilmu sains itu juga harusnya apa namanya sebagai diarahkan untuk mengungkap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karena itu juga adalah ayatun min ayatillah, ayat-ayat Allah juga begitu, tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, ini kata beliau ya, Said Nursi ya. Jadi jangan kita memberikan pendidikan, pengajaran kepada anak-anak itu hanya sebatas ilmu sains ansih ya, tanpa mengarahkannya bahwa hasil-hasil sains itu merupakan bagian dari ayatun min ayatillah. Nah, ini luar biasa ya. Jadi integrasi ilmu. Lalu kemudian metodenya ya menekankan belajar itu berbasis hati dan akal dengan pendekatan tadabbur, perenungan terhadap alam dan wahyu. Nah, ini tentunya pendekatan keilmuannya, pembelajarannya itu tadabbur atau riset. Ya, ini cocok ya, riset hari ini. Perenungan, uji coba terhadap alam raya ini gitu ya. Dikaitkan dengan wahyu-wahyu Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala.
Ini sangat sangat jarang ini ya. Jadi beliau mengatakan metodenya harus selalu melakukan pendekatan tadabbur. Itu berarti melakukan penelitian-penelitian, melakukan perenungan-perenungan, melakukan riset-riset ya gitu. Ya, maka kita berharap sebenarnya saya sering sampaikan lembaga-lembaga pendidikan Islam itu harus melakukan banyak riset-riset ilmiah ya yang riset-risetnya dibuat berbeda dari riset-riset ilmiah secara umum. Bagaimana riset itu mengarahkan anak-anak untuk mencari kebesaran Allah di dalamnya. Ya kan, ketika mereka melakukan riset misalnya terkait dengan makhluk-makhluk di sekitarnya yang riset terhadap alam raya ini karena itu tadi ya dia merupakan ayat min ayatillah dan itu sebagai sarana tadabbur bagi anak-anak terkait dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat menarik ya. Jadi mari saya mengajak mendorong lembaga-lembaga pendidikan Islam agar memperbanyak pembelajaran riset-risetnya atau tadabburnya ya penelitian-penelitiannya di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Jadi anak-anak diajak ke sana itu sesungguhnya sangat sangat apa namanya mendukung mereka untuk belajar dengan hati sanubari dan akal pikirannya uh, yang tentunya dibimbing bahwa ini semuanya adalah atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu beliau mengatakan, apa peran guru? Ya, ini peran guru sangat bagi beliau itu sangat penting ya. Guru bukan sekadar penyampai ilmu, tapi teladan moral dan spiritual. Nah, ini ya. Ini sama dengan kompetensi guru hari ini ya. Ada kompetensi pedagogiknya, profesionalnya, kompetensi apa namanya spiritualnya, ya yaitu ada kompetensi dia harus menjadi tauladan secara moral dan secara spiritual ya. Nah, memangnya seharusnya memang seperti itu ya. Makanya kita lihat hari-hari ini banyak orang-orang yang mungkin kita lihat sangat sepuh ya guru-guru itu sepuh sekali tapi karena dia punya daya spiritual yang hebat maka dia dihormati dikagumi didengar kata-katanya. Nah, kadang-kadang ini yang menjadi masalah bagi kita. Kita nggak didengar ucapannya oleh anak-anak kita. Ya, tidak guru-guru wali kelas itu tidak didengar ucapannya oleh anak-anaknya. Kenapa? Bisa jadi ya nilai-nilai spiritual ya di dalam dirinya itu kurang kurang kuat. Nah, sehingga tidak memiliki asar efek dampak kepada uh, orang-orang di sekitarnya. Ya, ini sangat penting sebenarnya. Ya, tokoh-tokoh spiritual ini sangat jarang hari ini kita temukan. Ya, kita lihatlah misalnya orang-orangnya sepuh sekali ya. Badannya sudah mulai lemah, tapi kata-katanya itu selalu nanti orang. Kata-katanya itu ditiru orang dan kata-katanya itu dipraktekkan orang dalam hidup. Didengar dia. Masya Allah. Jadi kita membutuhkan tokoh-tokoh spiritual, tokoh-tokoh moral di lingkungan masyarakat dan di lingkungan pendidikan kita terutama. Maka guru harus memiliki ini ya, ada ketauladan moral dan memiliki spiritual yang kuat. Lalu beliau ini ya pemikiran beliau lumayan rinci ya, mencakup semua aspek-aspek pendidikan ya. Lalu beliau mengatakan karakter peserta didik yang beliau inginkan itu adalah pendidik harus menumbuhkan iman ya. Jadi pendidikan yang harus menumbuhkan iman. Jadi pendidikan itu menumbuhkan iman, akhlak mulia dan bertanggung jawab sosial bagi anak-anak. Jadi ini menarik ya.
Karena yang hari ini kita rasa anak-anak kita punya rasa tanggung jawab sosial yang sangat lemah. Ya, tanggung jawab sosialnya yang sangat lemah. Itu kepeduliannya tadi kepada lingkungan-lingkungan sekitar itu kita melihat agak kurang begitu ya. Ini menjadi penting ya bagi kita karena pendidikan anak-anak kita itu berinteraksi dengan masyarakat. Dia tidak hidup di alamnya sendiri, tapi dia berinteraksi dengan sosial. Maka kita berharap iya pendidikan yang kita tanamkan, pendidikan yang kita bangun itu melahirkan peserta didik yang memiliki iman, akhlak, dan memiliki rasa tanggung jawab sosial yang baik. Lalu kemudian beliau meskipun usianya dari sisi umur sangat sepuh, tapi beliau mengatakan kepada kita dalam konteks modern ya, pendidikan harus adaptif terhadap perkembangan teknologi, tetapi tetap berdasarkan nilai-nilai Islam. Ya. Jadi ini luar biasa ya. Jadi pendidikan itu harus adaptif. Jadi beliau tidak orang yang apa namanya yang memiliki pemikiran yang jumud ya statis. Tapi beliau mengatakan karena itu adalah sarana-sarana, maka itu harus kita sesuaikan. Ya, kemampuan-kemampuan kita ke arah ke sana itu harus kita dorong terus untuk bisa kita manfaatkan ya teknologi itu sebagai sarana pendidikan bagi kita. Ini luar biasa ya, menarik pemikiran-pemikiran Said Nursi ini. Secara umum apa yang beliau sampaikan ya dari tujuan sampai konteks modern pendidikannya itu sangat relevan dengan pendidikan hari ini di masyarakat kita atau masyarakat Islam ya. Jadi pemikiran beliau ini sesungguhnya ya sangat memungkinkan kita adopsi, kita gunakan sebagai referensi di dalam menyusun apa namanya kurikulum pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Uh, Saudara-saudara insan pendidikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ya apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan pemikiran pendidikan Said Nursi ini menambah ragam wawasan kita atas pemikiran tokoh-tokoh pendidikan Islam yang dimiliki oleh umat Islam uh, saat ini ya, yang dimiliki oleh umat Islam di dalam sejarahnya. Artinya kita melihat bahwa umat Islam tidaklah ya kekurangan pemikiran tokoh-tokoh pemikir pendidikannya, justru sangat banyak. Cuman permasalahannya apakah kita mau menggalinya, apakah kita mau membacanya, dan apakah kita mau mempraktekkan pemikiran-pemikiran mereka di dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kita laksanakan saat ini. Nah, semoga penjelasan saya terkait dengan pemikiran pendidikan Islam saya terus ini tidak membuat saudara-saudara merasa puas, tapi justru membuat saudara-saudara ingin memperdalam ya memperdalam pemikiran-pemikiran ya tokoh hebat kita ini ya tokoh pemikiran pendidikan Islam kita yang hebat ini Badi'uz Zaman Said Nursi. Demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.